Lu pernah nyium bau ketek sendiri abis ngejum nggak? Bau preman pasar yang campur keringat sama amoniak? Nah, banyak yang bilang bau itu adalah tanda keberhasilan. Tanda kalau tubuh lo lagi kerja keras, ngeluarin semua racun yang numpuk. Mitosnya bilang, makin banyak lo keringetan, makin bersih badan lo dari dosa-dosa makanan instan, alkohol, atau polusi Jakarta. Ini nih yang sering jadi senjata utama di iklan-iklan sauna, alat olahraga aneh-aneh, atau bahkan minuman detox yang harganya selangit. Mereka selalu jual narasi yang sama. Keringat adalah jalan ninja tubuh buat buang racun. Tapi maaf nih, di Fakta First kita harus jujur. Setelah kita telanjangin mitos ini di depan mikroskop, hasilnya cuma satu. Keringat itu 99% cuma air dan garam. Sisanya ya paling cuma ampas-ampas yang nggak penting. Ini bukan cuma sekedar opini kesehatan. Ini adalah data dari penelitian ilmiah. Kita akan bongkar tuntas kenapa kepercayaan keringat membersihkan racun itu adalah pembodohan publik yang disembunyikan di balik uap panas sauna. Poin pertama, tes laboratorium keringat. Kenapa dia asin? Coba deh lu jilat tangan lo sendiri setelah lari pagi. Rasanya asin. Kenapa asin? Karena bro, 99% dari apa yang lu keluarin itu adalah H2O alias air. Dan 1% sisanya didominasi oleh elektrolit. Elektrolit ini, nama kerennya adalah sodium klorida, atau yang lo kenal sebagai garam dapur. Fungsi utama keringat itu cuma satu, yaitu termoregulasi. Gampangnya, keringat itu AC alami tubuh lo. Ketika suhu inti tubuh lo mulai naik, entah karena lo lagi lari maraton atau lagi debat kusir yang emosinya tinggi, kelenjar keringat yang jumlahnya jutaan di kulit lo akan diaktifkan. Air yang lo keluarkan itu akan menguap dari permukaan kulit, dan proses penguapan inilah yang membawa panas berlebih keluar dari badan. Bayanin gini, kalau keringat itu beneran alat detox utama, kenapa tubuh lo malah buang garam yang penting banget buat fungsi syaraf dan otot? Keringat yang berlebihan malah bisa bikin lo dehidrasi dan kehilangan elektrolit, bukan malah bikin lo jadi super bersih kayak habis dicuci rinso. Kalau lo kehilangan terlalu banyak garam, jantung lo bisa berdebar, otot lo bisa kram, dan lo malah tepar. Ini jelas bukan ciri-ciri dari sistem pembersihan yang efektif. Tujuan utamanya adalah pendinginan, bukan pembersihan. Ingat itu baik-baik. Poin kedua, siapa sebenarnya cleaning service tubuh lo? Kalau keringat cuma tukang pasang AC, lalu siapa bos besar yang beneran nyaring dan ngebuang racun? Jawabannya ada 2 organ yang kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa perlu lo bayar member gym. Hati dan ginjal. Biar gampang, mari kita pakai analogi warung kopi ala Fakta First. Bayangin tubuh lo itu kayak warung kopi paling rame se-Indonesia. Racun, bahan kimia dari makanan, sisa obat, alkohol, dan segala polusi itu adalah sampah dapur, ampas kopi, dan sisa makanan basi. Nah, warung kopi ini punya 2 karyawan kunci yang tugasnya beda. 1, si hati, the manager and kimiawan sejati. Hati ini kerjanya bukan cuma ngebuang. Hati itu tukang metabolisme dan netralisir. Dia yang pegang formula rahasia. Ketika racun masuk, hati akan ambil, dia ubah strukturnya dari yang tadinya bahaya dan larut dalam lemak, jadi zat yang nggak berbahaya dan larut dalam air. Alkohol misalnya, dipecah di sini. Pewarna makanan diolah di sini. Hati itu pabrik kimia yang mengubah racun jadi barang yang bisa dibuang. Si ginjal, the filter and tukang sampah canggih. Setelah hati selesai mengubah racun menjadi zat yang larut air, ginjal lah yang mengambil alih. Ginjal ini kerjanya kayak saringan kopi raksasa. Dia nyaring semua darah lo, kira-kira 180 liter sehari. Dia ambil semua barang-barang sisa yang sudah diolah hati, ambil air dan elektrolit yang masih berguna, dan semua yang nggak berguna itu dia kemas rapi dalam bentuk urin, alias air kencing. Jadi, kalau lo mau ngedetoks tubuh lo, fokusnya harusnya ke air seni dan feses, bukan keringat. Urin adalah bukti fisik bahwa hati dan ginjal lo lagi kerja keras. Keringat hanya bukti kalau lo kepanasan. Tapi tunggu dulu Fakta First. Saya pernah baca ada penelitian yang bilang keringat bisa ngeluarin BPA dan bahkan logam berat. Iya, itu benar. Dan kita harus adil dalam memberikan fakta. Beberapa studi memang menemukan jejak racun lingkungan, seperti bisphenol A alias BPA,
atau logam berat macam timbal, kadmium, bahkan merkuri dalam keringat. Tapi ini dia triknya. Ini dia plot twist yang dibikin sepihak oleh para penjual detox. Meskipun racun-racun itu ada di keringat, konsentrasinya itu sangat amat rendah. Jumlah racun yang dikeluarkan melalui keringat dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh ginjal melalui urin itu bagaikan lo nyaring ke air kolam renang pakai saringan teh. Contoh data nih, dalam kasus logam berat, biasanya kurang dari 1% dari total eliminasi racun itu dikeluarkan lewat keringat. Sisanya, 99% diurus tuntas oleh hati dan ginjal. Poin keempat, risiko detoks keringat yang berlebihan. Mitos keringat membersihkan racun ini bukan cuma salah, tapi juga bisa berbahaya kalau dilakukan berlebihan. Karena banyak orang yang salah kaprah dan menganggap makin banyak keringat makin sehat, mereka justru melakukan hal-hal ekstrim. Mereka maksa diri buat sauna berjam-jam tanpa henti, pakai pakaian tebal berlapis-lapis saat olahraga, bahkan ada yang sengaja menahan minum saat lagi berkeringat deras. Padahal, ini adalah resep sempurna untuk heat stroke dan dehidrasi parah. Tubuh kita itu cerdas, dia punya mekanisme self-regulating yang sempurna. Tugas utama lo bukan membantu tubuh lo membersihkan racun pakai cara-cara aneh, tapi tugas utama lo adalah tidak menambahkan beban racun ke hati dan ginjal lo. Mau beneran bantu detox, jangan malah ngejar keringat, tapi lo harus jaga asupan cairan lo, makan makanan yang nutrisinya baik, dan kurangi hal-hal yang bikin hati lo kerja rodi, kayak alkohol atau obat-obatan yang nggak perlu. Itu cara terbaik dan paling ilmiah untuk mendukung cleaning service alami lo, si hati dan si ginjal. Jadi, keringat itu bersih. Iya, keringat itu penting banget. Tapi, apakah keringat itu pembersih racun utama tubuh lo? Jawabannya, mitos. Keringat cuma air dan garam. Tugasnya cuma buat mendinginkan. Siapa pahlawan detox yang sesungguhnya? Angkat topi buat hati dan ginjal. Pola pikir makin menderita makin sehat itu harus kita buang jauh-jauh. Karena faktanya, kesehatan yang sejati datang dari keseimbangan, bukan dari paksaan. Gimana pendapat lo? Selama ini lo tim yang percaya kalau bau ketek lo itu wangi parfum detoksifikasi? Atau lo udah lama tahu kalau ini semua cuma air garam? Komen di bawah. Jangan lupa kasih like kalau lo dapat pencerahan, dan subscribe Fakta First biar lo gak gampang ketipu sama mitos-mitos kesehatan yang beredar di tongkrongan. Sampai jumpa di episode Bongkar Fakta selanjutnya.